Halo guys, selamat datang di channel YouTube Aryan Ngapak. Oke guys, pada kesempatan kali ini Aryan Ngapak ingin membahas terkait berita yang populer terkait dengan banyak PNS beramai-ramai mengajukan restrukturisasi kredit atau keringanan kredit bank ya guys. Pengen tahu kan kenapa penyebabnya? Sepengetahuan saya aja ya yang di dunia PNS. Jadi memang untuk saat ini Kementerian Keuangan untuk tahun 2021 ini membuat suatu kebijakan baru berbeda dari tahun sebelum-sebelumnya, dari tahun 2020 dan sebelumnya itu penghasilan PNS yang lain-lain ini masih banyak, tetapi mulai tahun 2021 banyak penghasilan lain-lain PNS ini yang dilakukan penghapusan atau dikurangi atau dibuat ad cost, sehingga tentunya dampaknya penghasilan PNS akan mengalami penurunan yang sangat drastis. Oleh sebab itu wajar banyak PNS yang mengajukan restrukturisasi kredit bank. Dengan hilangnya penghasilan PNS dari sektor lain-lain, tentunya ini akan membuat penghasilan dari sektor lain-lain ini sangat kecil, bahkan tidak bisa diandalkan lagi, sehingga PNS sekarang ini fokus hanya mengandalkan gaji dan tunjangan kinerja saja yang nilainya mungkin tidak terlalu besar atau cukuplah buat kehidupan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu banyak PNS yang tidak mampu membayar kredit atau cicilan. Pengen tahu ya kenapa dan apa saja komponen yang dikurangi, dihapus atau dibikin ad cost? Mari kita bahas bersama-sama. Yuk. PNS rame-rame meminta restrukturisasi kredit. Ini diberitakan oleh berbagai media seperti Detik, Finansial, CNBC, CNN, dan lain-lainnya, yang mengutip bahwa bos OJK mengungkapkan PNS rame-rame minta restrukturisasi kredit. Adapun sumber penghasilan lain-lain PNS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang SBM tahun 2020. SBM ini sumber standar biaya masukan. Daftar penghasilan lain PNS di luar gaji dan tunjangan ini meliputi uang RDK, rapat dalam kantor, ini diberikan full, dilaksanakan bisa tiap hari. Kemudian honor narasumber, ini diberikan untuk pembicara dalam pertemuan, ini diberikan full baik untuk orang eksternal maupun internal. Kemudian perjalanan dinas, ini diberikan full bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke daerah. Kemudian transport, ini misalkan ada undangan ke kementerian lain maka akan diberikan transport. Kemudian ada uang harian full board, full day, dan half day. Ini diberikan ketika PNS mengadakan kegiatan rapat tapi di hotel, bukan di kantor. Kemudian ada honor tim kegiatan, ini dilaksanakan ketika ada suatu kegiatan yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dibentuklah sebuah tim yang nantinya akan diberikan honor sebagai balas jasanya. Kemudian juga ada yang namanya uang lembur. Ini uang lembur diberikan full tiap hari seandainya pegawai tersebut lembur, tetapi jarang kalau PNS lembur, jadi biasanya tidak digunakan. Kemudian pada tahun 2021 Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tentang Standar Biaya Masukan tahun 2021. Adapun daftar penghasilan lain-lain PNS di luar gaji dan tunjangan, ini komposisinya masih tetap, hanya saja untuk uang RDK atau rapat dalam kantor, ini tahun 2021 dilakukan penghapusan. Kemudian honor narasumber. Nah,
honor narasumber untuk tahun 2021 ini dikhususkan bagi narasumber yang berasal dari instansi luar. Dalam artian, instansi penyelenggara ini tidak boleh menerima honor narasumber. Ini honor narasumber nilainya sangat besar dan ini akan menjadi pemasukan utama para 2020 dan sebelumnya. Nah, untuk kompetensi harian dan transport ke Aceh. Nah, nanti uang harian itu akan tetapi transportnya ini berbeda di tahun 2021 di mana sistemnya menggunakan ad-cost. Ad-cost itu berarti yang di SPJ-kan sesuai dengan real pengeluarannya sehingga PNS tidak akan bisa mendapatkan tambahan dari transport perjalanan dinas. Padahal di tahun 2020 ini menjadi andalan PNS untuk mendapatkan penghasilan karena pada tahun 2020 dan sebelumnya ini menggunakan standar biaya. Jadi misalkan untuk ke Bandara Jakarta Soekarno-Hatta maka distandarkan 512 pp. Nah, itu diberikan cash sehingga nanti bisa diirit-irit dengan menggunakan misalkan Damri yang tentunya akan lebih murah sehingga dia bisa melakukan saving. Nah, jadi andalannya ini hanya uang harian perjalanan dinas. Tapi ketika melakukan perjalanan dinas ke daerah tentunya perlu makan, perlu kemana menggunakan misalkan Grab, kendaraan, harus sewa, sehingga uang harian ini pasti akan habis. Jadi perjalanan dinas ini sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kemudian ada transport. Nah, transport ini bukan ad-cost, ini tetap tahun 2021 masih diberikan. Transport ini diberikan ketika pegawai ditugaskan karena ada undangan dari kementerian atau lembaga lain yang mengundang sehingga mereka datang. Nah, sayangnya sekarang karena kondisi pandemi sehingga jarang ada undangan dari kementerian atau lembaga lain yang langsung datang ke untuk sekarang ini sudah menggunakan Zoom otomatis, pegawai tidak perlu datang sehingga tidak perlu dilakukan ada uang harian. Uang ini diberikan kegiatan rapat ini karena dilaksanakan di hotel diberikan kecil yaitu hanya 105.000 per hari. Tapi selain itu juga diberikan transport. Tapi transport ini sudah at cost sesuai dengan pengeluaran real sehingga hanya bisa mengandalkan uang harian yang nilainya kecil. Kemudian ada yang namanya honor tim. Nah, honor tim ini diberikan ketika PNS melaksanakan kegiatan yang memerlukan pembentukan tim. Nah, karena dibentuk tim, maka sebagai imbalan dari tugasnya, maka akan diberikan yang namanya honor tim. Nah, honor tim ini diberikan setiap bulan, tergantung kegiatan tersebut dilaksanakan berapa bulan. Kemudian ada yang namanya uang lembur, tetapi sayangnya PNS ini biasanya jarang lembur. Kalau lembur pun tidak diberikan uang lembur, sehingga uang lembur ini mayoritas tidak terpakai, kemudian dialihkan untuk menambah pembayaran tunjangan kinerja yang biasanya mengalami kekurangan. Oke, mari kita bahas terkait dengan besaran penghasilan lain-lain PNS di luar gaji dan tunjangan. Yang pertama adalah uang RTK, rapat dalam kantor. Ini diberikan kepada semua baik pejabat maupun staf yang melaksanakan rapat di dalam kantor. Ini nilainya besarannya beda-beda, ada yang 200 sampai 300 ribu. Ini diberikan setiap hari ketika ada rapat. Jadi kalau misalkan di total seandainya dalam satu bulan 15 kali rapat, maka akan mendapatkan untuk golongan 3 sekitar 3,7 juta. Lumayan guys buat nambah penghasilan. Selain itu ketika rapat juga
akan diberikan yang namanya makan dan minum di luar anggaran ini. Nah, pada tahun 2021 ini hilang guys. Jadi uang RDK sudah tidak ada lagi, dihapus. Nilainya akan berkurang. Kemudian yang kedua adalah uang narasumber dan moderator. Nah, uang narasumber dan moderator ini diberikan ketika seorang pegawai atau pejabat ditunjuk sebagai pembicara. Nah, pembicara ini akan diberikan yang namanya honor narasumber atau moderator yang nilainya sangat besar. Itu diberikan per jam. Jadi kalau misalkan narasumber itu berbicara 2 jam, maka akan dikalikan 2 dari nilai tersebut. Misalkan untuk pejabat eselon 2 ini kan per jamnya nilainya 1 juta. Seandainya pejabat eselon 2 ini berbicara 2 jam, maka akan mendapatkan 2 juta dalam waktu 2 jam. Nah, seandainya lebih dari 3 jam tentu bisa dikalikan. Kemudian kalikan misalkan hampir tiap hari jadi narasumber rapat, sehingga misalkan dalam 1 bulan 15 kali, maka penghasilan PNS tersebut, eselon 3 tersebut dari narasumber saja mencapai 30 juta. Nah, ini untuk tahun 2020 dan sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 untuk penyelenggara kegiatan atau dari internal, maka aturannya sudah tidak boleh mendapatkan honor narasumber. Karena ternyata setelah diidentifikasi oleh Kementerian Keuangan, hasil dari narasumber ini lebih banyak daripada gaji yang diberikan. Sehingga diambillah kebijakan bahwa narasumber ini diberikan honornya hanya kepada pembicara yang berasal dari luar instansi. Nah, tentunya sudah tidak lagi yang namanya honor narasumber, karena yang hanya bisa dapat ini adalah orang luar saja. Kemudian yang nomor 3 adalah transport perjalanan dinas. Ini diberikan kepada ASN yang melaksanakan perjalanan dinas keluar kota. Maka akan diberikan transport, yaitu transport untuk menuju bandara pulang pergi PP ya. Jadi nilai besar transport yang ada di tabel itu dikalikan 2, karena itu baru perginya saja, belum pulangnya. Nah, transport ini pada tahun 2020 dan sebelumnya ini menggunakan standar biaya seperti ini. Jadi bisa dihemat, uangnya di saving dengan cara menggunakan transport sendiri atau menggunakan Damri maupun dengan alat transportasi yang lebih murah seperti kereta bandara. Tetapi pada tahun 2021 ini sudah tidak bisa diandalkan lagi sebagai penghasilan, karena sekarang sistemnya adalah at cost. Pada tahun 2021 menggunakan sistem at cost, di mana SPJ-nya itu real, jadi keluarnya berapa transportnya maka itu yang diberikan. Jadi sudah tidak ada uang lebih dari transport ini. Kemudian komponen yang keempat adalah uang harian perjalanan dinas. Uang harian perjalanan dinas ini diberikan setiap hari tergantung lamanya perjalanan dinas. Nominal besarannya tergantung pada daerahnya. Misalkan seandainya pergi ke Aceh, maka akan tiap hari mendapatkan 360.000 diberikan secara cash. Misalkan kita ke Jawa Timur, maka akan diberikan 410.000. Nah, ini juga akan diberikan secara cash uang hariannya. Namun pada tahun 2021 karena transport perjalanan dinas ini at cost, maka sudah tidak dapat di saving lagi, sehingga sumber savingannya ini hanya berasal dari uang harian. Nah, uang harian ternyata ketika melaksanakan perjalanan dinas juga terpakai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan.
kemudian untuk transport pergi ke suatu tempat, sehingga perjalanan dinas sudah tidak dapat diandalkan lagi untuk menambah penghasilan karena habis buat operasional perjalanan dinas. Kemudian penghasilan lain-lain yang diterima PNS adalah berupa uang harian full day atau half day, tergantung acaranya yang mana, apakah full day atau half day. Nah, di sini masing-masing full day dan half day ini ada nominalnya. Nah, biasanya yang digunakan PNS seringnya adalah full boat. Nah, full boat ini tiap hari akan mendapatkan uang harian full boat sebesar antara 120.000 sampai 200.000. Nah, ini bisa diberikan apabila seorang PNS mengadakan suatu acara kegiatan di hotel di luar kantor ya, sehingga akan mendapatkan uang full boat. Nah, ini dihitung per hari, tergantung nanti misalkan kegiatannya 5 hari ya, tentunya nominal itu dikalikan 5 hari. Sebenarnya selain mendapatkan uang full boat juga pada tahun 2020 dan sebelumnya mendapatkan transport. Namun transport ini udah dibuat at cost. Nah, uang full boat ini yang menjadi andalan pemasukan tambahan PNS di tahun 2021 karena memang masih ada, sehingga dampaknya kantor menjadi kosong dan mayoritas PNS mengadakan kegiatan di hotel. Jadi untuk hotel-hotel ini memang sekarang rame karena memang kebijakannya diubah. Yang dulu seringnya rapat di dalam kantor, karena adanya rapat dalam kantor atau RDK akan mendapatkan sejumlah uang RDK, namun karena RDK dihapus sehingga kegiatan dialihkan ke hotel. Kemudian penghasilan tambahan PNS yang lain adalah berupa honor tim kegiatan. Honor tim kegiatan ini diberikan kepada PNS yang melaksanakan suatu kegiatan dilaksanakan beberapa bulan atau bahkan setahun. Honor ini diberikan sebagai ibaratnya balas jasa karena mereka sudah membantu melaksanakan kegiatan berbulan-bulan. Adapun besaran honor yang diberikan ini biasanya untuk anggota sekitar 500.000 per bulan. Seandainya kegiatannya setahun, maka selama setahun itu tiap bulan akan mendapatkan 500.000. Itu untuk anggotanya. Kemudian untuk pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris itu nilainya di atas 500.000. Pokoknya paling tinggi itu sekitar 750.000 karena biasanya kegiatan ini dilaksanakan dengan mengacu pada SK yang telah dibuat. Nah, SK yang dibuat itu ditetapkan oleh setingkat pejabat eselon 1. Jarang sekali SK itu ditandatangani oleh menteri atau setingkat presiden, mayoritas setingkat eselon 1. Nah, ini biasanya yang dijadikan senjata PNS untuk menambah penghasilan dari yang lain-lain karena memang pemberiannya ini tiap bulan. Jadi semakin banyak dia terlibat dalam suatu kegiatan yang terdapat SK timnya, maka penghasilan lain-lain PNS ini akan semakin tinggi. Namun pada tahun 2021 honor tim kegiatan ini dibatasi, di mana pembatasannya adalah untuk kegiatan yang bisa diberikan honor tim kegiatan ini adalah kegiatan yang di luar tupoksi PNS yang mereka kerjakan. Apabila itu merupakan tupoksi, maka tidak bisa diberikan honor tim kegiatan. Ini berbeda pada tahun 2020 di mana untuk honor tim ini bisa diberikan baik untuk kegiatan yang memang merupakan tupoksi maupun di luar tupoksi. Nah, seperti itu sekarang. Jadi honor tim kegiatan ini memang sekarang ini sudah
tidak bisa diandalkan lagi. Kemudian penghasilan tambahan lainnya untuk PNS adalah berupa uang lembur dan uang makan lembur. Nah, uang lembur untuk sarjana S1 ini masuk dalam golongan 3, yaitu tiap jam lembur akan mendapatkan sebesar 20.000. Biasanya PNS lembur ini kurang lebih sekitar 3 jam, sehingga mereka akan mendapatkan 60.000. Kemudian selain mendapat uang lembur, PNS juga akan mendapatkan uang makan lembur. Nah, uang makan lembur ini sebenarnya untuk kudapan atau untuk makan, tetapi biasanya diberikan dalam bentuk cash. Jadi selain mendapatkan uang lembur, ada tambahan dari uang makan lembur, yaitu nilainya per hari sekitar 37.000, sehingga tadi untuk uang lemburnya 60.000, kemudian ditambah dengan 37.000, ya sekitar kurang dari 100.000 lah, antara 100.000 seperti itu. Nah, ini biasanya jarang digunakan karena PNS ini biasanya kalau misalnya lembur paling cuma 1 jam dan itu tidak diberikan uang lembur, jarang sekali. Sehingga ini biasanya dialihkan ke tunjangan kinerja apabila tunjangan kinerja PNS ini mengalami defisit. Jadi kesimpulannya adalah pada tahun 2020 banyak komponen penghasilan lain-lain PNS yang diterima secara sah pada tahun 2020 ini, dan mulai tahun 2021 komponen tersebut dihapus, ada yang dibuat ad cost. Tentunya kebijakan ini membuat penghasilan lain-lain PNS yang diterima menjadi sangat kecil atau turun drastis, dan sekarang bisa dikatakan hanya hidup dengan mengandalkan gaji dan tunjangan kinerja saja. Ya, karena penghasilan lain-lain PNS yang menjadi andalan sekarang hanya tinggal satu, yaitu berupa uang harian rapat di luar kantor atau di hotel, yaitu akan mendapatkan uang harian full board yang nilainya sangat kecil, per hari sekitar 120.000. Nah, tentunya ini tidak bisa diandalkan oleh PNS untuk menambah pundi-pundi penghasilan, sehingga lebih fokus ke mengandalkan gaji dan tunjangan saja. Total yang diterima dari gaji dan tunjangan untuk S1 atau sarjana yang masuk sebagai golongan 3A ini kurang lebih sekitar 6 juta. Nah, 6 juta ini masih dipotong dengan BPJS dan iuran pensiun, sehingga terimanya sekitar kurang lebih antara 5,6 juta. Gaji sebesar itu kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari memang cukup apabila dicukup-cukupkan. Tetapi kalau misalkan sudah mempunyai anak 2, ini kebutuhan semakin banyak, tentunya mungkin bisa dikatakan tidak cukup, apalagi seandainya pasangannya tidak bekerja. Kebijakan penghapusan, pembatasan, dan dibuat ad cost untuk penghasilan lain-lain PNS dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka menyambut terbitnya RPP terkait gaji ASN terbaru dengan menggunakan sistem single salary, di mana PNS dilarang menerima penghasilan lain-lain. Tapi sayangnya RPP gaji ASN terbaru itu sampai sekarang ini masih pending, belum terbit. Tetapi penghasilan lain-lain PNS sudah pada dihapus, dibatasi, atau dibuat ad cost, sehingga tentunya hanya bisa mengandalkan gaji. Tentunya PNS akan kesulitan dalam membayar cicilan atau kredit bank, mengingat gaji PNS tergolong cukup buat kehidupan sehari-hari saja. Kondisi ini tentunya dapat membuat instansi pemerintah akan semakin korupsi dan kinerja PNS bisa menurun. Adapun pihak-pihak yang diuntungkan dari kebijakan ini adalah yang pertama hotel, karena PNS rapatnya sudah
tidak di dalam kantor lagi, tetapi di luar kantor, yaitu di hotel, sehingga sangat menguntungkan untuk bisnis hotel. Kemudian yang kedua adalah transportasi yang langsung bisa jemput ke rumah, karena sekarang sistem pembayaran transport ini sudah berbasis @cost, sehingga PNS akan lebih suka berangkat ke bandara dari rumahnya sendiri, sehingga tentunya untuk transportasi yang sistemnya dropping seperti Damri ini tentunya akan semakin sedikit penumpangnya untuk dari kalangan PNS. Kebijakan ini juga menguntungkan Kementerian Keuangan dan BPK karena mereka untuk tunjangan kinerjanya sudah tinggi dibandingkan dengan kementerian atau instansi lain, sehingga walaupun penghasilan lain-lain ini sudah dihapus, dibatasi, dibuat @cost, tetapi karena tunjangan kinerja Kementerian Keuangan dan BPK sudah tinggi, sehingga mungkin kurang berpengaruh bagi penghasilan mereka. Oke guys, demikian review saya terkait dengan penghasilan tambahan PNS yang lain-lain dan terkait dengan restrukturisasi kredit yang PNS rame-rame mengajukan restrukturisasi kredit. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas subscribe-nya, atas like-nya dan komennya. Dukung terus channel YouTube Aryan Ngapak.